Ikuti Bibir, bincang-bincang remaja, membahas berbagai permasalahan remaja, potensi ataukah ilusi. Bersama Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Halo Mitra Pas, selamat sore, apa kabar? Arif Vanili hadir kali ini di program spesial Bibir, bincang-bincang remaja Mitra Pas. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati. Kita akan mendengarkan rekan-rekan adik-adik kita ini speak up Mitra Pas tentang beberapa hal yang tentunya cukup hangat untuk kita perbincangkan. Nah, kebetulan sore kali ini kita akan membahas tentang perkawinan anak. Karena memang perkawinan ini untuk anak ini maksud saya ya, ini menjadi isu bisa dikatakan tidak hanya nasional tapi internasional, di mana ini juga dilihat dari paradigma. Nah, nanti akan hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk menjadi speaker ya, untuk menyuarakan hal yang berkaitan tentang perkawinan anak. Minusnya banyak yang jelas ya. Ada adik kita Anandita Nur Hasanah dari SMA Negeri 2 Pati selaku Wakil Ketua 1 Forum Anak Kabupaten Pati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Baik. Oke, saya manggilnya siapa nih? Anandita atau? Bisa dipanggil Ita aja. Ita panggilannya ya. Oke, dan sebetulnya kita sambil nunggu ini teman-teman yang lain, ada Mas Raditya Raihan Firdaus dari SMA Negeri 1 Kain mungkin dalam perjalanan ya. Nah, Mas Raihan ini Ketua Forum Anak Kecamatan Kain sekaligus juara 1 Duta Genre Kabupaten Pati tahun 2024. Kita akan tunggu. Nah, ini membincangkan tentang perkawinan anak, di mana pemerintah juga kalau bisa anak-anak jangan nikah dulu lah, sekolah dulu yang benar, kuliah, habis itu baru nikah, sehingga linear gitu ya secara pendidikan. Nah, tentang perkawinan anak ini, Ita, apa yang ingin disampaikan? Silakan Ita. Nah, jadi di sini kita akan menyampaikan tentang pengertian-pengertian apa itu perkawinan anak, dan kita akan menekankan untuk turunnya tingkat perkawinan anak ini di Kabupaten Pati. Oke, dan sementara beberapa hal yang terkait perkawinan anak ini kan tidak hanya secara nasional yang disoroti ya, karena memang secara internasional beberapa negara ini juga melihat kalau anak-anak harus dilindungi seperti itu ya. Kemudian belajarnya atau juga cita-citanya harus diupayakan sehingga bisa diberikan wadah, sehingga jangan mikir nikah dulu, yang penting belajar dulu ya. Nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita undang juga ya untuk yang kepengen bergabung, bisa telepon di 02953858877. Saya ingatkan, kami juga live menggunakan audio visual, ada podcast di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, tentang perkawinan anak itu sebetulnya bentuknya seperti apa sih? Apa anak-anak SMP langsung nikah, tidak melanjutkan ke SMA atau SMK ke jenjang berikutnya, atau bagaimana ini yang Ita ketahui? Silakan Ita. Nah, untuk perkawinan anak sendiri itu ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih terbilang muda. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 itu tercantum usia yang sudah diperbolehkan menikah untuk pria atau laki-laki itu umur 19 tahun dan untuk perempuan itu 16 tahun. Ada aturan mainnya ya. Nggak ketika seneng, wah saya udah siap-siap untuk nikah, padahal masih di bawah umur. Nggak bisa, karena ada undang-undang. Dan ini juga biasanya untuk orang-orang yang berkompeten, artinya yang kalau Islam kan di Kemenak ya. Ini harus ini biasanya kan ditanyakan dulu ya, silsilahnya umur berapa, orang tuanya siapa, detail sekali. Nah, ini karena memang undang-undang mengatakan hal tersebut ya Ita ya. Oke. Dan yang cukup menarik juga, ini kalau di Kabupaten Pati jumlahnya besar nggak perkawinan anak ini yang Ita ketahui? Untuk tahun 2021 sendiri, kantor PA Pati itu mengeluarkan surat pernikahan sebesar 333 surat. Nah, untuk di tahun 2022 sendiri itu angkanya
terbilang cukup naik drastis. Naik malah ya? Iya, mencapai 547 pernikahan. Tapi untuk 2023 sendiri itu terbilang sudah cukup menurun, yaitu 318. Oke, saya jadi penasaran kenapa sih kepada ngebet pengen nikah dini anak-anak ini, heran ya. Dan beberapa hal juga yang cukup menarik nanti akan kita kupas. Tentunya ini membuat sejumlah pihak ini harus diatasi karena ini sepertinya juga kasihan anak-anak ya kalau misalkan menikah di usia dini seperti ini. Nah, pernah nggak dibahas tentang cara mengatasi perkawinan anak ini? Pernah dibahas. Pernah ada simposium seperti itu ya? Bisa diinformasikan apa nih? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasi perkawinan anak ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti sosialisasi tentang apa itu perkawinan anak, resiko-resikonya, bisa memanfaatkan program provinsi dengan Jo Kawin Bocah, dan untuk peran orang tua juga bisa. Jo Kawin Bocah tadi ya? Iya. Jo Kawin Bocah itu Ojo Kawin Bocah. Iya. Oke, itu dari provinsi, ada webnya atau bagaimana itu? Apa aplikasi atau bagaimana itu? Jadi Jo Kawin Bocah itu termasuk program yang untuk menurunkan tingkat perkawinan anak ini. Nah, untuk mungkin bisa dicari seperti di Google atau di lain. Biasanya kita juga ada seperti gerakan atau bisa dibilang jingle untuk Jo Kawin Bocah ini. Oke, dan ini yang biasanya disuarakan media sosial juga ya, lewat media sosial juga ya. Jo Kawin Bocah atau maksudnya Ojo Kawin Bocah gitu ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Nah, ini di studio 1 Radio Pas FM Pati juga sudah hadir bersama kita kebetulan. Saya harus sapa dulu. Ini ada Mas Raditya Raihan Firdaus dari SMA Negeri 1 Kayen selaku Ketua Forum Anak Kecamatan Kayen sekaligus juara 1 Duta Genre Kabupaten Pati tahun 2024. Selamat datang Mas. Oke, saya manggilnya siapa nih? Mas Raihan ya panggilannya atau Mas siapa? Radit? Mas Raihan. Raihan biasanya ya. Yeah. Oke, kita break sejenak, kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetap stay tune Mitra Pas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saya undang Anda untuk ikut berdiskusi dalam forum ini. Sekali lagi kita membahas tentang perkawinan anak. Oke, Anda bisa berdiskusi melalui WhatsApp di 085 277 999 101. Sementara line telepon juga bisa dimanfaatkan lewat 0295 385 877. Kami akan break sejenak, tetap bergabung, kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan pindah channel Mitra Pas. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Oke Mitra Pas, masih stay tune. Ada Arif Vanili dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Bincang-bincang remaja Mitra Pas dipersembahkan oleh Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati Mitra Pas ya. Dan tentunya bersama Radio Pas FM Pati. Anda bisa bergabung untuk berdiskusi. Kebetulan kita membincangkan tentang perkawinan anak. Nah, Anda bisa masuk di 085277999101. Telepon bisa dimanfaatkan juga lewat 0295385877. Kebetulan sore kali ini ada Mbak Anandita Nur Hasanah dari SMA Negeri 2 Pati selaku Wakil Ketua 1 Forum Anak Kabupaten Pati, dan Mas Raditya Raihan Firdaus dari SMA Negeri 1 Kayen, Ketua Forum Anak Kecamatan Kayen sekaligus juara 1 Duta Genre Kabupaten Pati. Kita juga bakal terima penelpon yang sudah masuk di 385877 sore kali ini. Halo Pas FM Pati, selamat sore. Halo, selamat sore Mas Ari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Abdullah di Gunung Unggal. Dari Selamat Pak sore, Abdullah. Adik Ita bersama Mas Raihan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Ini tentang Perkawinan anak ini, Pak. kawinan ya, Mhm. anak ya. Ini ada pro dan kontra. Karena apa? Dalam undang-undang tersebut itu tidak didukung dengan adanya Kemenak atau tokoh-tokoh masyarakat. Contoh ya, di dalam pendidikan aja, di kalangan pendidikan. Ada kan saat ini yang menamakan anak bunda atau anak bunda Maria. Karena di lapangannya juga seperti itu. Di kalangan pendidikan juga seperti itu. Nah, untuk bersinkronisasi atau mengedukasi dari tokoh
ulama atau tokoh-tokoh masyarakat atau dari orang tua, tergantung anaknya itu sendiri, itu harus bisa memanage lah dalam jenjang pergaulan. Disitulah contoh di Nusa Tenggara Timur itu, di Madura itu, anak-anak yang masih umuran berapa itu masih di Nikahkan Pak ya? dinikahkan. Di Nusa Tenggara Timur itu banyak itu yang sudah masuk ke WA, ke Facebook, ke Story. Ya karena seperti itu, karena jenjang pergaulan ini, terutama dalam kalangan pendidikan, di Ponpes juga ada yang seperti itu. Ya makanya satu, di kalangan pendidikan itu harus dikategorikan, dimasukkan dalam pendidikan atau di dalam studi. Untuk memberi wawasan tentang anak tersebut yang masih dini. Itu di situ dari saya, Mas Ari dan Mas Ika bersama Mas Rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini disampaikan di NTT dan NTB. Ya memang kondisinya anak-anak memang literasinya masih seperti itu ya. Dan ini yang coba disuarakan oleh teman-teman ya tentunya. Makanya kita bahas tentang perkawinan anak. Kalau sepengetahuan Mas Raihan dan juga Mbak Ita, kalau di Pati tentunya kita nggak pengen Don seperti yang tadi disampaikan ya, makanya kita harus speak up di sini. Silakan, siapa dulu nih? Mas Rian dulu yang jawab, boleh? Oke. Izin menjawab Bapak terkait perkawinan anak-anak di Kabupaten Pati sendiri itu per bulan Juni terdapat 256 kasus perkawinan anak menurut data dari BKKBN Pati. Bahwasanya perkawinan anak itu sendiri dilatar belakangi gara-gara seks bebas atau seks pernikahan anak, dan itu banyak sekali terjadi di Kabupaten Pati. Prihatin kita ya. Iya, betul sekali. Maka dari itu peran sebagai seorang remaja, peran seorang duta genre dan forum anak itu sangat penting sekali untuk mewujudkan Pati bebas pernikahan dini atau perkawinan anak itu. Gitu. Baik, tentang dukungan dari tokoh-tokoh, ini sepertinya juga banyak yang sudah mendukung ya tentang kalau anak sebisa mungkin sekolah dulu lah atau cita-citanya digapai dulu dan sebagainya. Mbak Ita boleh kalau bersuara silakan. Nah untuk itu kan tadi untuk pencegahan itu bisa dilakukan ya kan, untuk menurunkan. Salah satunya kita dapat mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Itu termasuk dalam pencegahan untuk menekankan turunnya pernikahan anak di Kabupaten Pati gitu. Karena sekarang juga sudah banyak kayak kelompok-kelompok yang teman sebaya kita dapat menyuarakan kalau resiko tentang pernikahan anak dan seperti kita bagaimana sih nanti dampak ke depannya. Jadi sudah banyak juga upaya yang dilakukan oleh teman sebaya untuk teman-temannya yang lain begitu. Oke. Kalau dukungan dari tokoh-tokoh sudah banyak yang dukung ya tentang gerakan ini ya tentunya. Iya, benar sekali. Dari kalangan ulama juga banyak saya pikir ya. Oke. Dan memang kalau pada saat pertemuan itu terkadang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat tentunya. Betul sekali, karena tanpa adanya tokoh masyarakat, tanpa adanya stakeholder, dari remaja sendiri, dari anak sendiri pun tidak akan bisa untuk menekan angka itu. Karena perkawinan anak itu juga latar belakangnya adalah dari keluarga, ekonomi, dan anak itu sendiri. Iya. Karena memang untuk tokoh-tokoh ini kan kalau dunia komunikasi disebut public opinion. Ketika mereka beropini, yang bawah ikut semua nih. Ya, kalau jangan nikah ya jangan nikah dulu, sekolah dulu. Insya Allah ya anak-anak tentu akan mengikutinya. Tetapi kalau nikah nggak apa-apa, nah ini dia nih ada peluang ke arah sana ya. Iya betul. Baik, dan ini yang kita harus pick up, harus kita suarakan. Harapannya memang anak-anak ini atau teman-teman yang masih berproses, emosinya masih labil, tidak keburu nikah dulu. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi Mitra Pas, dan saya terus buka kesempatan. Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Linknya bisa Anda share sehingga ketika acara ini selesai pun Anda bisa putar ulang dari awal. Mungkin ada ketinggalan atau Anda ingin komentar, silakan bisa bergabung ya. Sekali lagi topik kita tentang pernikahan anak, perkawinan anak ya. Oke, dan beberapa hal yang membuat saya juga cukup semakin penasaran ini ya tentang perkawinan anak ini, tentang peran kolaborasi forum anak dan genre, karena teman-teman ini kan berkecimpung dalam dunia diskusi yang memang penuh dengan debatable ya di sini ya.
saya pikir yang kontra lebih banyak ya untuk perkawinan anak ini. Kalau yang pro bagaimana itu? Dan apa yang Anda rasakan ketika Anda dalam forum-forum ini, forum anak dan genre ini? Jadi kalau beberapa pendapat yang pro saya juga sudah sering dengar itu mungkin kayak nanti kalau sudah punya anak nanti tuh mamahnya atau orang tuanya masih muda kayak gitu bisa dibilang lebih enak. Cuman kan banyak kontranya juga seperti yang jadi orang tua itu belum cukup pengetahuan tentang gizi. Jadi anaknya bisa menjadi anak-anak yang kurang sehat karena program alat reproduksinya itu belum cukup siap untuk menampung seorang anak gitu. Jadi karena itu bisa mengganggu perkembangan seorang janin atau keturunan selanjutnya. Itu banyak kontranya di situ. Oke, analisa persoalan potensialnya udah jauh ke arah sana ya. Nah, kalau peranan forum anak dan genre yang Anda rasakan, yang Anda lihat seperti apa nih? Peran forum anak dan genre itu sangat berperan aktif dalam mewujudkan bebasnya perkawinan anak di Pati ya. Karena forum anak yang berfokus pada pencegahan perkawinan anak-anak di usia SD, SMP, dan SMA, sedangkan genre yang berfokus pencegahan perkawinan anak pada usia remaja. Karena kedua forum ini sangat berperan aktif untuk menekan angka perkawinan anak di Pati, seperti itu. Oke. Nah, untuk forumnya biasanya diadakan 1 bulan sekali atau bagaimana biasanya? Biasanya kalau di forum genre itu kita mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, di sekolah-sekolah di Pati ataupun di desa, yang di desa itu angka perkawinan anaknya tinggi. Roadshow berarti ya, iya. muter-muter ya. Iya, seperti itu. Oke, ini melibatkan dinas sosial juga tentunya ya? Iya, benar banget. Oke, tidak hanya dinas sosial kalau begitu ya. Ada desa Melibatkan juga. Dinsos, terus Kemenak juga sama Ada Kemenak, desa. oke. Iya. Ada tokoh juga tentunya. Iya, betul sekali. Karena kan tokoh berperan aktif untuk mewujudkan bebasnya pernikahan dini itu. Oke, untuk public opinion sebagai pengaruh itu ya. Iya, public Ketika mereka opinion. ngendikan, nah ini harapannya masyarakat manut gitu ya. Iya, betul banget. Oke. Semakin ke sini cukup menarik Mitra Pas. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan Anda bisa bergabung berdiskusi bersama kami melalui WhatsApp di 0852779999 dan telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Mitra Pas, jangan pindah channel. Kami akan rehat sejenak. Pertanyaan-pertanyaan nanti akan terus saya pantau. Kami akan segera kembali setelah pariwara yang akan lewat berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Paspati. Mitra Pas, masih dibincang-bincang remaja bibir, persembahan spesial tentunya dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan juga dengan forum ya, salah satu forum yang memang di sini anak-anak atau anak-anak di Kabupaten Pati ini kita persilakan untuk speak up Mitra Pas ya. Tentunya Anda bisa bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Forum Anak Kabupaten Pati atau Foranti akan speak up di sini. Tentunya topik-topiknya seputar apa yang terjadi di remaja atau anak-anak tentunya yang akan disampaikan. Dan sore kali ini membahas tentang perkawinan anak bersama Mbak Anandita Nur Hasanah dari SMA Negeri 2 Pati selaku Wakil Ketua 1 Forum Anak Kabupaten Pati, dan Mas Raditya Raihan Firdaus dari SMA Negeri 1 Kayen, Ketua Forum Anak Kecamatan Kayen sekaligus juara 1 Duta Genre Kabupaten Pati 2024. Nah, tadi sempat menyebutkan angka ya. Angkanya juga bisa dikatakan lumayan wow nih. Nah, ini setahu teman-teman ini kenapa sih perkawinan anak masih banyak terjadi di Pati, meskipun juga tidak sebanyak yang disampaikan tadi. Pak Abdullah mengatakan bahwa NTB sama NTT mas miris tadi katanya gitu. Kalau di Pati kenapa masih ada angka seperti itu? Apa yang Anda lihat ini? Nah, mungkin salah satu faktornya yaitu tadi kan tentang pergaulan bebas. Jadi itu menyebabkan seperti hamil di luar nikah yang terpaksa seperti kayak hukuman norma di masyarakat pasti dinikahkan. Yang antara lain itu juga ada seperti orang yang sudah pacaran, jadi dia memutuskan untuk nikah muda. Ada pula salah satunya itu ada di tempatnya itu sendiri. Banyak faktor X-nya ya. Banyak sekali, apalagi
kalau ini terjadi di daerah pegunungan. Di sana kan masih kental ya adat istiadatnya. Latar belakang terjadinya pernikahan dini atau perkawinan anak itu juga bisa disebabkan karena adat istiadat juga. Oke, Gitu. Dan kurangnya latar belakang edukasi. seperti itu Betul ya. sekali. Ternyata ini cukup menarik untuk kita bahas. Terkadang juga ada beberapa orang tua, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, paling juga nanti kalau udah ini jadi ibu rumah tangga. Betul ya banget. RT, sehingga ini memupuskan mimpi teman-teman kita yang sebetulnya kepengen menggapai mimpi lebih jauh lagi ya. Oke. Nah, kalau dilihat ini kan tentu ada dampaknya ya tentang perkawinan anak. Yang Anda lihat, yang teman-teman lihat dalam forum-forum itu yang sudah sesuai data, seperti apa nih dampaknya? Menurut saya dampak perkawinan anak itu terjadinya perceraian yang sangat tinggi sekali. Ya, karena di dalam pernikahan itu kan nggak selamanya mikir tentang seks dan kebahagiaan juga. Tapi di sana kan kita juga bisa harus saling mengerti satu sama lain. Komunikasi yang paling penting seperti itu. Kompleks ya. Kompleks banget. Ada emosional juga secara Iya. psikologis. Ini kalau misalkan berantemnya kayak pacaran dalam suatu rumah tangga nggak bagus juga ya. Iya, betul Rentan banget. sekali ini. Baik, dan itu yang terjadi, data-data yang menunjukkan pada saat angka perceraian ini juga masuk dalam bahan diskusi teman-teman ya berarti ya. Oke. Nah, saya jadi tertarik ketika teman-teman ini kan roadshow di beberapa sekolah ataupun di di kampung. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang halah nikah enak kok Mas? Ada seperti itu nggak kira-kira nih? Ada penentangan-penentangan nggak dari masyarakat ini? Ada sih sebenarnya. Sempat ada ya? Sempat ada karena kan mikirnya kan enak tok ya, nggak mikir ke depannya tentang ekonomi, tentang nanti sifat emosionalnya gimana. Karena kan remaja seusia kita itu emosinya belum stabil. Ketika kita dipuji mesti kan langsung naik, tapi ketika kita direndahkan kita langsung merasa down banget seperti itu. Oke, karena memang secara psikologi belum siap ya untuk Betul. mendapatkan tamparan-tamparan seperti itu. Nah, pencegahan perkawinan anak oleh Forum Anak, apakah ada saran ini ya dari teman-teman pada saat meeting atau juga diskusi kepada masyarakat khususnya anak? Pernah nggak seperti itu? Ada masukan-masukan? Pernah Seperti sih. Pak Abdullah tadi ada masukan ya, Iya. melibatkan tokoh masyarakat supaya masuk juga di undang-undangnya dan sebagainya. Sering ada masukan. Kita juga kan sering kayak program Go to School gitu. Jadi kita kan memberi masukan kepada teman-teman sebaya gitu. Nah, salah satunya seperti tadi yang saya sebutkan, kita mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Itu juga bisa mencegah perkawinan anak. Nah, yang lain itu kita bisa meningkatkan minat bakat kreativitas kita untuk kita kan sebagai generasi remaja ini bisa untuk meneruskan yaitu generasi Indonesia Emas 2045. Kita sebagai remaja kan harus bisa mewujudkan itu. Jadi kita ingin bagaimana sih caranya menurunkan perkawinan anak ini gitu. Nah, yang lain itu kita membentuk kelompok untuk menyuarakan perkawinan anak, bahaya-bahayanya, dan juga kayak faktor-faktor yang menyebabkan generasi-generasi selanjutnya itu bikin stunting dan banyak anak yang tidak sehat yang dapat menghambat terjadinya Indonesia Emas 2045. Baik, karena regenerasi ini juga dipikirkan ya. Betul banget itu. Oke, bisa dibayangkan ketika anak-anak ini pada kawin secara emosional belum siap, kemudian juga nanti ke depannya masa depan mereka dalam sekolah juga tentu keteteran ya. Udah nggak sempat lagi tentunya sekolah. Beda kalau kuliah mungkin bisa nyambi. Dan itu pun banyak yang tumbang ya. Tidak gampang ketika dalam masih proses belajar, kemudian nikah itu nggak gampang. Teman-teman saya yang masih kuliah juga banyak yang nggak sampai selesai ya. Karena memang satu dan lain hal, dan ini memang butuh tantangan dan memang benar-benar harus persiapan ya. Oke. Nah, untuk Anda Mitra Pas, masih ada satu sesi lagi, nanti Anda bisa bergabung berdiskusi bersama rekan-rekan ya. Kebetulan sore kali ini saya Arif Vanili bersama Mbak Anandita Nur Hasanah dari SMA Negeri 2 Pati selaku Wakil Ketua 1 Forum Anak Kabupaten Pati, dan Mas Raditya Raihan Firdaus dari SMA Negeri 1 Kayen, Ketua Forum Anak Kecamatan Kayen sekaligus juara 1 Duta Genre Kabupaten Pati 2024. Nah, teman-teman ini sedang speak up Mitra Pas tentang perkawinan anak. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Oke, Mitra Pas, Arif Vanili
Juga masih tetap bersama dengan Mbak Anandita Nurhasana dari SMA Negeri 2 Pati selaku Wakil Ketua 1 Forum Anak Kabupaten Pati, dan Mas Raditya Raihan Firdaus dari SMA Negeri 1 Kayen selaku Ketua Forum Anak Kecamatan Kayen sekaligus juara 1 Duta Genre Kabupaten Pati. Ada yang masuk kembali di 3858777 ya, kita coba terima kembali. Halo, selamat sore Pas FM Pati. Selamat sore Pak Mati. Oke. Dari Pak Abdullah kembali, Mas. Pak Abdullah kembali, silakan kalau pengen ngobrol lagi. Sebenarnya gini, Mas. Dari era tahun 70, Pak Harto sudah mencanangkan program KB. Sudah dicanangkan tentang kekeluargaan itu 2-3-2. 2-3-2 formatnya. Intinya itu orang perkawinan itu jangan sampai minimalnya tahun umuran 20. Ya. 3. Maksudnya orang melahirkan itu jangan melewatkan dari umur 30. 2. Intinya orang itu punya anak itu cukup 2 saja. Okay. Nah, jadi negara itu tidak semakin padat kalau sudah diminitnya seperti itu. Dan saat ini tentang adanya kebobrokan negara karena apa? Ada jaringan-jaringan atau aplikasi-aplikasi yang menyodorkan hidup di dunia maya. Orang sekarang itu hidupnya di dunia maya loh, Mas. Bukan alami, hidup di dunia-dunia seperti zaman dulu. Medsos Pak ya maksudnya ya? Iya, Oke. di medsos. Impian-impian medsos, oke. Itu menjadi suatu pilihan, baik orang tua maupun anak-anak. Lihat itu, kebobrokan. Kalau yang dipilih yang dalam kepositifan nggak masalah, dunia bisa menjadi maju. Kalau yang dipilih yang menjadi sebuah kenegatifan, bobrok Mas negara. Ya udah gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga cukup menarik Mitra Pas ya. Dan mungkin bisa ditanggapi tentang kebobrokan karena memang semuanya sudah smartphone. Yang pegang aja yang kurang smart nih. Oke, silakan Mas atau Mbak, silakan ditanggapi. Ya, terkait smartphone ya atau handphone ini Medsosnya ya. tergantung kita sendiri sih Bapak. Bagaimana cara kita bisa menggunakan handphone ini dengan bijak. Tapi ketika kita tidak menggunakan handphone ini dengan bijak, kita juga akan terjerumus ke aplikasi-aplikasi yang kurang jelas. Jadi online ngeri ya. Iya, Kita betul banget. dibuka Judi datanya online juga itu. anak-anak muda lagi ya pelakunya. Apalagi judi online itu kan. Terus untuk mengatasi perkawinan anak, stunting, terus pernikahan itu kan di BKKBN sendiri itu kan ada aplikasi ya, namanya tuh LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil. Nah, para remaja atau para kaum muda yang sudah siap untuk menikah, yang sudah sesuai dengan umur untuk menikah itu bisa untuk mendapatkan edukasi melalui aplikasi LCMIL itu. Seperti itu. Oke, sudah dipaparkan di aplikasi itu ya, tinggal Iya. baca ya. Ya, sudah ada edukasinya juga. Oke. Soalnya untuk smartphone-nya dipakai channel yang tidak sih. Nah, ini yang repot juga ini ya. Betul Tetapi kalau smartphone membawa negatif tidak semuanya, karena memang tugas-tugas sekolah semuanya pakai smartphone kan untuk mengerjakannya ya. Tanpa smartphone juga kita pusing ini, nggak bisa mengerjakan juga ya. Tinggal yang pegang berarti smartphone-nya. Iya, betul banget itu. Kalau kita memanfaatkan smartphone ini dengan bijak, kehidupan juga kita akan bijak. Nah, tapi ketika kita menggunakan smartphone ini dengan tidak bijak, nah maka efek-efeknya juga tidak akan baik juga untuk diri kita dan orang di sekeliling kita. Oke. Kita juga akan membaca beberapa komentar yang sudah masuk di sini di fanspage kami Radio Pas FM Pati. Mbak Widiati, yuk bersama bergandengan tangan untuk stop perkawinan anak. Terima kasih Pas FM atas waktunya bagi anak-anak Pati. Bersama kita bisa untuk speak up. Nah, silakan Mbak, silakan bisa ditanggapi ini. Yang sudah masuk Bu Widya, mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan juga untuk speak up ini. Terima kasih untuk Bu Widya untuk apresiasinya kepada kita. Jadi di sini kita memberikan informasi kepada masyarakat luas, dan untuk responnya yang sangat positif, kita juga sangat senang untuk mendengarnya karena dukungan-dukungan dari masyarakat. Oke. Kemudian Pak Suwarno yang sudah bergabung juga. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga karya kalian bisa menjadikan Kabupaten Pati lebih berkembang dan maju. Kita punya PR besar kawan-kawan. Karena memang kita digempur map-map yang seperti Betul itu. banget. Silakan speak up nih.
kan di luaran sana kan udah tahu ya Pati ini gimana kabar-kabarnya hari-hari ini. Nah sebenarnya itu nggak semuanya orang Pati seperti itu ya. Pati itu nggak semuanya SDM-nya rendah atau seperti itu tuh nggak sebenarnya. Pati itu punya banyak sekali kelebihan-kelebihannya, banyak sekali prestasi-prestasinya. Kalau kita hanya memandang Pati itu seperti yang diberitakan itu sebenarnya salah. Nah maka dari itu kita sebagai seorang remaja akan mewujudkan bahwasanya itu Pati nggak seperti itu, dan kita sebagai seorang remaja harus bisa menjadikan Pati itu kabupaten yang lebih maju lagi. Oke. Karena kalau kita SDM-nya rendah nggak bakal ada diskusi seperti ini. Betul ya kan. banget. Baik. Nah ini berkaitan kembali ke topik tentang pernikahan anak ya, atau perkawinan anak. Nah ini kan tentu ada andil orang tua, karena terkadang kita sempat main-main ya ke pengadilan negeri dan sebagainya. Itu kan ada dispensasi. Nah biasanya dispensasi ini yang minta malah orang tua. Artinya kan ada peranan orang tua untuk ini mau mencegah perkawinan anak ataukah tidak. Terkadang juga dia nyewa atau pakai jasanya beberapa orang untuk menguruskan itu supaya dapat dispensasi karena satu dan lain hal. Silakan bisa berkomentar ini. Jadi peran orang tua itu cukup penting dalam menekankan menurunnya perkawinan anak di kabupaten ini. Saya ulas kembali tadi kan tentang sosial media itu. Sosial media itu kan juga tergantung orangnya. Tapi untuk anak-anak juga kita harus memperhatikan keaktifan orang tua dalam mengawasi tontonan-tontonan anak. Untuk anak-anak yang masih terbilang SD atau masih balita itu sebenarnya kita tidak harus memberikan mereka seperti kayak handphone, itu tidak harus. Karena kita bisa memberikan mereka mainan dengan cukup dan itu bisa mengembangkan motorik mereka. Mainan yang biasa selayaknya anak-anak ya, bahkan ada larangan juga untuk smartphone kan untuk diberikan anak-anak yang di bawah umur ini ya. Nah, terus biasanya di sosial media juga kayak ada aplikasi dating apps itu. Juga kalau seumpama orang tua tidak tahu, anak-anak yang seperti SD juga bisa terpengaruh kalau udah dikasih HP tapi tidak diawasi. Itu juga bisa menyebabkan seperti kita diajak bertemu. Jadi itu tuh bisa menyebabkan hal-hal seperti hubungan di luar nikah, dan itu juga meningkatnya perkawinan anak. Gitu. Kejadian juga sudah banyak ya. Oke, ada yang diculik segala macam kan itu kan. Iya bener banget. Oke. Terus ada yang diiming-imingi juga. Nah seperti itu. Oke, dan ini andil orang tua untuk mencegah perkawinan anak sangat jadi bisa dikatakan jadi kunci ya. Iya bener banget. Oke, nah ini yang juga sebetulnya pertanyaan konyol nih. Kenapa kita harus menghindari perkawinan anak ini? Kenapa sih? Kan enak gitu ya. Biasanya kan ditanyakan seperti itu ketika teman-teman roadshow ke kampung-kampung atau ke wilayah-wilayah tertentu. Iya. Nah kan kalau dipikir ya, perkawinan anak itu kan nggak selayaknya ya seorang anak kok sudah nikah. Kan nikah biasanya kan kalau dalam PUP pendewasaan usia perkawinan itu kan laki-laki kan usia 25, perempuan usia 21. Masa anak umur 17 tahun, umur 16 tahun udah nikah? Kan umur-umur seperti itu kan seharusnya mereka bisa belajar, mereka bisa bermain dengan teman sebayanya, nggak selamanya untuk menikah. Begitu juga anak-anak di usia itu kan belum mendapatkan edukasi yang cukup mengenai pernikahan, terus kehamilan juga. Dan tentunya anak-anak pada usia itu seperti yang sudah saya katakan, emosinya belum stabil. Kalau ditaruh dalam rumah tangga, di rumah tangga ada cekcok, dikhawatirkan mereka tidak bisa mengatasi masalah itu, dan akhirnya nanti bisa menimbulkan perceraian atau tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Jangan-jangan teman-teman sebagian ini malah tidak secara komprehensif mengetahui apa sih tujuan nikah. Jangan-jangan cuma dicari enaknya aja nih. Nah, betul banget itu. Karena tujuan nikah juga banyak kan, ini kan. Di samping untuk mendapatkan keturunan juga macam-macam lagi di sana dan kompleks ya. Oke, biasanya kalau orang mau nikah juga ada kelas khusus kan sekarang? Iya betul. Dan Biasanya itu kan sudah cukup umur ya harusnya ya. Biasanya kan ada di itu ya, di KUA kecamatan kan bisa diberikan edukasi kalau mau menikah itu. Terus juga tadi yang saya katakan di BKKBN juga ada aplikasinya LCMIL itu namanya, elektronik siap nikah siap hamil. Seperti itu. Dan menurut saya untuk pernikahan itu bukan cuman kita siap mental doang, tapi kita juga harus siap dalam segi ekonomi. Secara finansial. Jadi, iya, secara finansial. Jadi ditakutkan kalau kita kekurangan dalam segi finansial, kita juga dapat menghambat pertumbuhan dan fasilitas untuk anak kita gitu. Oke, baik. Sementara
hubungannya stunting dengan perkawinan anak ini apa sih sebetulnya? Kan stunting urusannya gizi ya. Oke, apa ini? Biasanya kan kena ke anak-anak kalau stunting ini. Dengan pernikahan dini atau anak-anak kawin ini apa nih hubungannya nih? Nah, itu stunting, seorang anak muda itu kan pasti organ reproduksinya belum terlalu siap untuk ditampung seorang bayi atau seorang anak gitu. Jadi itu bisa untuk menghambat perkembangan janin tersebut. Terus dari segi ekonomi, tentang pengetahuan gizi juga pasti juga kan masih belum terlalu luas. Segi gizi, ekonomi juga itu memberikan dampak yang sangat cukup signifikan jika kekurangan dalam hal tersebut. Jadi generasi-generasi yang dihasilkan itu tidak terlalu sehat atau dapat mengalami stunting. Oke, karena memang ini butuh pendewasaan, butuh kekuatan dari semua lini, perekonomian, finansial, psikologi, emosi dan segala macam ya. Jangan sampai anaknya malah jadi korban nih. Banyaknya seperti itu yang dikhawatirkan ya. Oke, terakhir sebelum kita closing, mungkin ada beberapa poin penting yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman yang saat ini sedang berproses ini, silakan. Oke. Nggak selamanya menikah itu kita hanya berpikir tentang seks saja ya teman-teman. Tapi juga kita harus memikirkan secara kompleks, ada segi finansial, emosi, terus kesiapan kita untuk mempunyai anak, kesiapan kita dalam berumah tangga juga. Nggak selamanya menikah itu enak, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan di saat pacaran. Dan untuk orang tua, mohon untuk bapak ibu anak-anaknya dapat dibina, dapat terus diawasi supaya tidak melakukan perkawinan anak atau seks bebas ini. Karena itu sangat merugikan sekali untuk orang tua itu sendiri, untuk bapak ibu sendiri dan keluarga. Begitu juga sangat merugikan sekali untuk anak tersebut. Karena anak tersebut nanti mestinya dia akan kehilangan masa-masa remajanya. Seperti itu. Oke, ingin nambahin Mbak, silakan boleh. Dan menurut saya hak-hak anak juga dapat terenggut dengan adanya perkawinan anak ini. Dan hal tersebut itu seperti pendidikannya dan masa-masa mudanya yang harus kita explore hal-hal yang di luar jangkauan. Kita tuh jadi kayak terkekang dalam sebuah bahtera rumah tangga gitu. Jadi kita harus berpikir lebih luas bahwa masa muda itu jangan hanya dihabiskan untuk memikirkan hal-hal yang ingin kita coba saat kita berpacaran, itu jangan. Jadi kita masih punya waktu-waktu yang dapat kita gunakan dan dapat menguatkan masa depan kita untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Oke, jangan sampai nanti posisi kita nggak siap, orang-orang asing yang malah menjadi pemimpin kita nih, repot nih ya. Betul banget. Karena anak-anaknya sejak dini sudah nikah sehingga literasinya kurang. Oke, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Mbak Anandita Nur Hasanah, matur suwun dari SMA Negeri 2 Pati selaku Wakil Ketua 1 Forum Anak Kabupaten Pati sudah hadir bersama saya sore kali ini. Juga Mas Raditya Raihan Firdaus dari SMA Negeri 1 Kayen selaku Ketua Forum Anak Kecamatan Kayen sekaligus juara 1 Duta Genre Kabupaten Pati 2024. Akan ada jadwal berikutnya ya bersama rekan-rekan dari Forum Anak Kabupaten Pati ini. Mungkin topik ke depan juga akan lebih tajam lagi nih, akan lebih serem lagi tentunya. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mitra Pas, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saya Rifanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Terima kasih informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.